aku berdoa, aku sambil nangis, aku bilang kayak, "Ya Allah, tunjukkan jodoh terbaikmu, versi terbaikmu." Aku nggak nuntut, aku bilang gitu. Banyak banget momen-momen yang sampai saya meneteskan air mata. Doanya cuma minta ampun, doanya cuma bertobat. Pemirsa Silet, tinggal menghitung hari mendekati bulan suci Ramadan, ada sederet artis yang colong start menyucikan hati dengan melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Salah satunya adalah artis Anwar Sanjaya. Berangkat ke Tanah Suci Mekah di akhir bulan Januari kemarin, ibadah umroh Anwar di hadapan Ka'bah pun menyisipkan cerita haru. Dikenal sebagai artis yang ceria, bahkan kerap membuat tertawa pemirsa dengan aksi kocaknya, Anwar justru memperlihatkan sisi religiusnya dan kerendahan hatinya di depan Ka'bah. Karena selama melakukan tawaf, Anwar terlihat tak henti menangis dengan tatapan yang terus menghadap Ka'bah. Bahkan Anwar sampai berkali-kali menangis, sampai menyeka air matanya sambil terus berdoa. Momen Anwar di hadapan Ka'bah pun kian memancing tangis karena Anwar mendapatkan momen langka bisa memegang kain Ka'bah setelah penuh perjuangan. Momen ajaib ini kian memantapkan hati Anwar untuk khusyuk berdoa di depan Ka'bah, yaitu doa mendapatkan jodoh dan diberikan kesabaran. Di situ aku berdoa, aku sambil nangis, aku bilang kayak, "Ya Allah, tunjukkan jodoh terbaikmu, versi terbaikmu." Aku nggak nuntut, aku bilang gitu. Karena kalau udah versi terbaiknya Allah kan pasti Allah bakal ngasih di waktu yang tepat, orang yang terbaik buat kita, kayak gitu. Insya Allah doain aja tahun ini aku nikah. Karena kan aku juga janji sama mamaku kan. Ini kan rumah lagi dibangun nih, udah tinggal 50% lah. Ini rumah jadi, aku nikah. Karena mamaku kan bilang, "Lu jangan bohong ya," kata gitu. Lain Anwar, lain pula pengalaman penuh spiritual artis Ruben Onsu di hadapan Ka'bah. Ya, jika Anwar sudah pulang ke tanah air, Ruben Onsu justru baru saja berangkat lagi menjalankan ibadah umroh jelang Ramadan ini. Kali ini, Ruben melangsungkan ibadah umroh bersama tim manajemennya dengan nuansa serba emosional sekaligus mengulik hati. Emosional karena selama berada di Masjidil Haram, mata Ruben seolah tak berhenti mengalirkan tangis, terutama ketika berada di dekat Ka'bah. Selama tawaf, mata Ruben tak berhenti tertuju kepada Baitullah dengan pandangan haru yang tak terucapkan. Momen umroh Ruben itu kian mengulik hati ketika usai tawaf dan tiba waktunya berdoa di dekat Ka'bah. Tangis Ruben semakin mengalir deras bersama sang asisten. Apa yang membuat Ruben menangis tanpa henti di depan Ka'bah? Entahlah, yang jelas Ruben mengaku fokus utama doa-doanya adalah keselamatan dan kebahagiaan anak-anaknya, serta pemulihan kesehatan diri. Ia mengingat kesehatan Ruben yang sempat menurun drastis di tahun 2025 lalu. Sejatinya, kesehatan memang mahal harganya. Innal hamdah wa ni'matah wa mulk la syarikalah. Pengalaman spiritual ya banyak gitu. Salah satunya ya memang mungkin ini hal yang kayaknya saya tidak bisa lewatkan seumur hidup gitu. Ya saya bisa cium hajar aswad, saya bisa sekali perjalanan langsung dapat 2 kali Jumat, dapat di Madinah dan juga dapat di Masjidil Haramnya. Banyak banget momen-momen yang sampai saya meneteskan air mata. Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan keinginan gitu. Iya, diberikan kesehatan, panjang umur, terus juga diberikan rezeki yang banyak. Juga ingin melihat anak-anak
tumbuh kembang, sehat, bahagia, pintar-pintar, jadi anak-anak yang berprestasi di bidangnya, dan terus untuk karir mereka juga biar bagus-bagus semua tiga-tiganya gitu. Setali tiga uang dengan Ruben Onsu, artis Mpok Ati juga melaksanakan ibadah umroh dengan full cucuran air mata di sepanjang ibadah. Iya, dari awal menjalankan tawaf mengelilingi Ka'bah, Mpok Ati yang melakukan ibadah umroh bersama keluarga terlihat sudah berusaha keras menahan tangis. Tapi tangis Mpok Ati tak bisa lagi dibendung ketika giliran berdoa di hadapan Ka'bah usai melakukan tawaf. Tapi yang paling mengulik haru batin Mpok Ati adalah ketika di usianya yang ke-70 tahun kali ini Mpok Ati bisa umroh dan mendapat kesempatan mencium Hajar Aswad. Meskipun dengan perjuangan susah payah yang luar biasa, karena demi bisa mencium batu Hajar Aswad, Mpok Ati harus menembus kerumunan deretan jamaah pria yang berbadan besar dalam formasi yang berlapis. Menghadapi ini, Mpok Ati seolah mengerti akan hakikat ujian iman. Maka, setelah berkali-kali mengucap istighfar dengan sabar, kesempatan untuk mencium Hajar Aswad pun terbuka lewat familinya yang membuka celah. Keajaiban kecil di hadapan Ka'bah ini membuat Mpok Ati menguntai doa anti materi di hadapan Ka'bah. Dengan khusyuk, Mpok Ati hanya berdoa meminta ampunan dosa, kesehatan, dan diberikan sisa umur yang berkah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. هيا شلوا عليه شنطة Ya Rahman, ya Rahim. Bisa berulang ke Mekah, kesempatan untuk minta ampun sama Allah itu lebih sering, jadi insya Allah dosa-dosa terhapus, insya Allah doa-doa semua terkabul gitu. Doa yang dipanjatkan di Ka'bah pastinya, kalau karena umur udah 70 ya, jadi doanya cuma minta ampun, doanya cuma bertobat. Ya, Baitullah dikenal sebagai tempat yang mustajabah, yang dalam bahasa Arab berarti mustajab atau dikabulkan alias mujarab. Tak heran jika banyak selebriti seperti Mpok Ati, Ruben Onsu, hingga Anwar sepenuh hati menguntai doa di hadapan Ka'bah. Terutama di kawasan Multazam, yakni area dinding Ka'bah yang terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tempat ini diyakini sebagai titik yang juga paling mustajab di Masjidil Haram, di mana doa-doa yang dipanjatkan oleh jamaah konon bisa menembus langit dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bilang al-mutajam maudu'u yustajabu fihi doa. Mutajam itu tempatnya diijabahnya doa. Apapun kita minta kepada Allah di multazam itu, akan Allah kabulkan itu doanya. Multazam itu posisinya antara pintu Ka'bah